Pemirsa, pemerintah akan segera mengajukan rancangan undang-undang baru tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian Indonesia. RUU ini mencakup sejumlah substansi penting seperti pengaturan tarif pajak penghasilan, penghapusan PPh atas dividen yang berasal dari dalam maupun luar negeri, sanksi administrasi perpajakan, dan relaksasi terhadap hak untuk mengkreditkan pajak pemasukan. Pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan daya saing ekonomi, salah satunya melalui pajak. Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas tentang reformasi perpajakan untuk peningkatan daya saing ekonomi hari Selasa mengungkapkan, reformasi pajak sangat penting, termasuk dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi dalam hal investasi dan ekspor. Kebijakan pajak menurutnya harus bisa memberikan dampak langsung pada dunia usaha. Terkait dari peningkatan daya saing ekspor dan investasi, saya juga minta agar kebijakan pemberian insentif perpajakan diberikan, seperti perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, insentif super deduction untuk pengembangan kegiatan vokasi dan litbang, serta di industri padat karya. Betul-betul dikawal implementasinya sehingga terarah dan betul-betul bisa memberikan tendangan yang besar bagi para pelaku usaha, artinya bisa nendang. Sementara sebagai bentuk respon cepat terhadap kebutuhan ekonomi yang dinamis, Kementerian Keuangan tengah menyusun rancangan undang-undang yang dibuat agar kebijakan pajak bisa menyesuaikan perubahan di dunia internasional dan mendukung peningkatan investasi dan ekspor, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Salah satunya dengan menurunkan pajak penghasilan badan menjadi 20%. Penurunan tarif PPh badan, seperti yang sudah disampaikan beberapa kali, yang saat ini tarif PPh badan 25% akan diturunkan secara bertahap dari 25 menjadi 20%. Kami sudah menghitung dampaknya dan tadi dari Presiden dan Wapres sudah memberikan arahan bagaimana pentahapan ini bisa dilakukan dengan tetap menjaga APBN kita tidak mengalami tekanan yang terlalu besar karena penurunan, tapi di sisi lain juga bisa memberikan stimulasi ekonomi. Berdasarkan kalkulasi Ditjen Pajak, negara berpotensi kehilangan pendapatan hingga sekitar 54 triliun rupiah dalam setahun jika kebijakan penurunan pajak ini diterapkan secara bertahap. Dan potensi kehilangan penerimaan akan semakin besar, yakni mencapai sekitar 87 triliun rupiah bila tarif pajak langsung diterapkan 20%. Penurunan PPh badan akan dilakukan secara bertahap dalam 2 tahun, mulai 2021 hingga tarif PPh sebesar 20% baru diterapkan pada 2023 mendatang. Dari Jakarta, Humaira Balkis, Alan Indra, Metro TV.